Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali dalam channel YouTube Didik Sains. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas latihan soal metode grafik untuk program linier yang pernah saya berikan. Oke, mari kita langsung mulai saja. Oke, di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas. Yang pertama dengan ini metode grafik ya, untuk kasus yang minimum. Dengan menggunakan dua macam tenda, 70 orang pramuka mengadakan kemah. Tenda pertama dapat menampung 7 orang, sedangkan tenda kedua hanya dapat menampung 2 orang. Banyaknya tenda yang dibutuhkan tidak kurang dari 20 buah. Harga tenda pertama 200.000, harga tenda kedua 40.000. Hitung jumlah tenda yang dibeli agar pengeluaran minimum. Oke, tujuannya kita adalah meminimumkan. Oke, dari sini kita buat kendalanya. Ya, di sini ada variabelnya berupa tenda 1 dan tenda 2, kemudian dari orang dan kebutuhan tenda. Nah, untuk daya tampungnya, tenda pertama 7, tenda kedua 2, kemudian jumlahnya masing-masing 1 untuk memaksimalkan paling sedikit adalah 20 tenda. Kemudian dari segi ke biaya 200.000 ini saya ringkas tinggal kali 10.000 nantinya. Jadi 20 tenda 1, 4 tenda 2. Oke, kalau di situ kita buat kendalanya kan berarti karena di sini ada kalimat ini ya, tidak kurang. Nah, ini kan berarti paling sedikit dia. Ya, banyaknya tenda dibutuhkan tidak kurang. Berarti ini kalau kita tulis ya di plus tinggal jumlahkan. Ini juga sama. Jadi ada 7x plus 2y lebih besar sama dengan 70. Kemudian di sini ada x plus y lebih besar sama dengan 20. Kemudian untuk fungsi objektifnya 20x 20x ditambah 4y. Ini fungsi objektifnya. Nah, kita gambar terlebih dahulu menggunakan dua buah titik untuk masing-masing kendalanya. Nah, kalau kita gambar terlebih dahulu ya kita ubah ke bentuk sama dengan di sini. Ya, kita ubah ke bentuk sama dengan ada 7x plus 2y sama dengan 70. X sama dengan 0, Y-nya 35, Y sama dengan 0, X-nya 10. Nah, ini di gambar ini adalah gambar yang biru ini. 0,35, terus di sini ada 10, 0. Yang biru. Aksiranya ke atas karena dia kasusnya minimum. Kemudian untuk yang hijau di situ ada x plus y sama dengan 20, x sama dengan 0 ketemu y 20, y sama dengan 0, x ketemu 20. Jadi 0,20 dan 20,0. Ya, 0,20, 20,0. Kita tarik garis, kemudian seperti itu. Arsirannya ke atas. Nah, berarti di sini ada titik ekstrim yang sudah saya beri tanda warna merah ini. Ada A, ada B, ada C. Nah, titik ekstrimnya yang sudah kita ketahuan adalah 0,35. Ini di sini A. Kemudian C adalah 20,0. Nah, kemudian titik B adalah titik potong antara dua garis tersebut. Nah, titik potongnya adalah ya kita eliminasi di sini. Ada 7x plus 2y sama dengan 70, x plus y sama dengan 20. Yang bawah saya kali 2, ketemu x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 6 saya masukkan ke di sini yang persamaan kedua, ketemu y sama dengan 14. Jadi titik B-nya adalah 6,14. Kemudian kita masukkan ke fungsi objektifnya. Nah, tadi adalah 20x plus 4y, TK 0,35. Jadi 20 kali 0 plus 4 kali 35, ketemu 140.
atau kita kali 10.000 nanti belakangan nggak masalah. Kemudian ketika fungsi objektifnya ketemu titik 20,0, berarti 20 kali 20 ketemu 400. Kemudian ada 6,14, 20 kali 6 tambah 4 kali 14, ini hasilnya 176. Nah, sehingga di sini yang paling minimum adalah yang saya highlight warna biru ini. Sehingga jumlah tenda yang dibutuhkan adalah berapa? 35 untuk tenda 2 saja. Jadi tenda 1 tidak diperlukan, hanya tenda 2. Oke, lalu kita cek menggunakan program Python dengan library yang sudah ada. Saya akan menggunakan pulp. Di sini kita lihat ini tadi ya, dengan menggunakan 2 macam tenda. Nah, kita import dulu pulpnya, kemudian kita definisikan masalahnya, problem kita LP minimize, fungsi objektifnya saya definisikan, constraint-nya saya definisikan, kemudian kita selesaikan. Dan ternyata dengan program Python, dengan library pulp, menghasilkan tenda 1 adalah 0, kemudian tenda 2 adalah 35, dan biaya sewa ya sama seperti hitungan kita tadi, 140, cuman ini kan kalikan 10.000 ya, jadinya 1.400.000. Oke, dengan program Python sama. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Seorang anak diharuskan mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B, sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama ada 400, tablet kedua 800, berapa pengeluaran minimum kembali? Oke, di sini sudah kelihatan yang sebagai variabel adalah tablet. Ada tablet 1 dan tablet 2. Oke, tablet 1 untuk vitamin A-nya ada 5, kemudian vitamin B-nya ada 3, ya kan? 5 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Tablet 2 adalah 10 vitamin A, 1 unit vitamin B. Kemudian yang diperlukan minimumnya adalah 20 untuk vitamin A-nya. Kemudian berapa di sini? 5 unit untuk vitamin B. Kemudian untuk fungsi objektif adalah 400 sama 800. Sehingga di sini bisa kita lihat kendalanya. Yang pertama, yang atas ada 5x plus 10y lebih besar sama dengan 20. Atau kita ringkas di sini, x plus 2y lebih besar sama dengan 4. Kemudian yang bawah ada 3x plus y lebih besar sama dengan 5. Kita gambar menggunakan 2 buah titik minimal. Ketika x sama dengan 0, y-nya 2. Ketika y-nya sama dengan 0, itu sama dengan x-nya sama dengan 4. Di sini gambarnya yang warna merah itu. Ini untuk arsiran tidak saya arsir ya. Sebentar untuk tambahan arsiran ya. Saya beri warna merahnya belum ada. Oke, ini sebentar. Merah. Oke, arsirannya warna merah. Ya, arsirannya yang ini ya. Nah, lalu yang hijau itu kita punya titik hijau ini. Ini aja ya. Kok nggak bisa ya? Oke lah. Nah, untuk yang hijau 3x plus y sama dengan 5, x sama dengan 0, y-nya 5, y-nya 0, x-nya 5/3. Ya, ini ya, 0,5 sama 1,6,0. Sehingga di sini kita arsirnya
arah atas. Ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Ya, arahnya ke sana. Nah, sehingga di sini yang memenuhi daerah penyelesaian itu adalah yang pertama, titik ekstrim yang pertama 0,5, kemudian sama di sini adalah 4,0. Nah, di sini ada titik potong. Ya, berapakah titik potongnya itu? Nah, titik potongnya ada ini. Ya. X plus 2Y sama dengan 4, 3X plus Y sama dengan 5. Kita eliminasi Y-nya terlebih dahulu di sini. Ketemu X sama dengan 1,2 atau 6/5. Kemudian yang Y-nya ketemu 1,4. Sehingga titiknya adalah 1,2, 1,4. Oke, berarti titik ekstrimnya ada ini 0,5, 1,2, 1,4, sama 4,0. Nah, terus kita masukkan ke fungsi objektif. Ternyata ketika titiknya 0,5, hasilnya adalah 40. Ya, 4 kali 0 tambah 8 kali 5. 40, tinggal kalikan 100 ya nanti. Kemudian ketika 1,2 atau 1,4, itu hasilnya adalah 16. Dan ketika 4,0, hasilnya 16. Nah, berapakah yang paling minimum? Di sini ternyata yang paling minimum ada 2. Ini titik 1,2 dan 1,4 dan titik 4,0. Ya, kalau secara logika. Nah, kalau secara logika ya ini paling minimum ada 2 jawaban. Nah, cuma sekarang kita coba untuk menggunakan Python. Nah, di sini ada 2 jawabannya. Ada titik 1,2 sama 1,4 dan 4,0. Cuma karena di sini berupa tablet, mungkin jawabannya yang ya 4,0. Bisa satu tablet saja untuk yang tablet pertama. Oke, sekarang kita coba menggunakan Python. Nah, ini seorang anak diharuskan ini tadi. Oke, saya definisikan problemnya. Minimize juga, variabelnya X1, X2, masukkan constraint dan fungsi objektif. Dan di sini saya batasi untuk X1 dan X2 integer. Nah, integer ternyata dari Python menghasilkan tablet satunya 2, tablet 2-nya adalah 1. Dengan biayanya juga sama. Paling kecil adalah 16 atau 1600. Sama dengan hasil hitungan kita tadi. Hasil maksudnya fungsi objektifnya ya, nilai minimumnya sama. Cuma hasil kita di sini adalah 1,4 dan 1,2. Jadi 1,4 untuk tablet 2, 1,2 untuk tablet 1. Dan ini kan bilangannya float, bukan integer. Coba sekarang kita ganti program kita. Ini saya bagi 2. Sebentar. Sama yang ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat titik 2,1 juga memenuhi. Titik kita perbesar. Oke, titik 2,1 ya. Lipatan 1. Titik 2. 2-nya di sini 1. Nah, ini juga memenuhi. Sesuai ya, ini tadi program Python. Kalau batasnya integer. Sekarang kalau ini saya hapus. Kalau saya hapus, ini kan dia menandakan nanti float atau desimal nanti. Nah, kita running kembali programnya.
Nah, setelah kita running di sini, nah ini lihat, tablet 1 1,2 dan tablet 2 1,4 dan biayanya juga sama 1.600. Nah, di sini ternyata dengan menggunakan Python ada batas integer ataupun float itu berpengaruh. Jadi jawaban yang kalau kita menggunakan Python berbeda dengan yang grafik tadi. Kalau di grafik kan tadi ada dua jawaban ya. Ada 1,2, 1,4 dan 4,0. Nah, kalau kita logika yang namanya tablet nggak mungkin desimal, jadi jawabannya mungkin 4,0. Cuma kalau dengan menggunakan Python, desimalnya nggak kita abaikan, hasilnya 2,1. Sedikit berbeda, tapi biaya minimumnya sama. Nah, soalnya di Pulp ini dia menggunakan metode yang lain. Metodenya nggak tahu, di library-nya mungkin simplex ya. Ya mungkin lain kali akan kita tunjukkan dengan menggunakan metode simplex apakah akan menghasilkan nilai 2,1 atau tidak. Oke, mungkin di video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.